Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Nur Faizin dengan NIM 20220210137. Di sini saya akan memaparkan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Jamur Mycorrhiza dan GA3 terhadap hasil dan pertumbuhan bawang merah Allium cepael. Untuk latar belakangnya sendiri, yaitu bawang merah Allium cepael merupakan salah satu sayuran penting dari famili Aliaceae yang digunakan sebagai bumbu masak di negara Asia Tenggara, misalnya Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Di Indonesia, bawang merah termasuk golongan rempah yang tidak dapat disubstitusi sehingga menjadi salah satu komoditas sayuran bernilai strategis yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Potensi lain dari bawang merah adalah sebagai bahan baku industri olahan, bawang goreng, minyak bawang, dan pasta, biofarmaka, dan kosmetik, serta pestisida nabati, sehingga kebutuhan di masa mendatang diprediksi akan terus meningkat. Bawang merah umumnya diperbanyak secara vegetatif menggunakan bahan tanam umbi lapis atau bulbus. Kemudian untuk perumusan masalahnya, dapatkah kombinasi asam gibberellin GA3 dan jamur Mycorrhiza arbuscula berpengaruh terhadap hasil dan pertumbuhan bawang merah? Untuk tujuan penelitiannya yaitu mengetahui pengaruh kombinasi asam gibberellin GA3 dan jamur Mycorrhiza arbuscula terhadap pertumbuhan dan hasil bawang merah. Kemudian untuk tinjauan pustaka yang pertama adalah bawang merah. Bawang merah telah dimanfaatkan sejak beberapa ribu tahun yang lalu, berasal dari daratan Asia Tengah. Bawang merah memiliki banyak manfaat dan khasiat sebagai obat tradisional, diantaranya sebagai obat demam, penurun panas, disentri, hingga mampu mengobati gigitan serangga. Selain itu, bawang merah juga biasa digunakan sebagai penyedap masakan dan memiliki banyak kandungan vitamin. Penyebaran bawang merah telah meluas ke seluruh dunia. Hampir setiap negara terdapat penyebutan yang berbeda-beda. Bawang merah di Indonesia umumnya masih dibudidayakan secara musiman, yang menyebabkan terjadinya fluktuasi produksi dan harga yang cenderung merugikan untuk petani. Untuk mengatasi hal tersebut, budidaya bawang merah diupayakan dapat sepanjang tahun melalui budidaya di luar musim. Produktivitas bawang merah yang rendah salah satu penyebabnya adalah bahan tanam umbi konsumsi pasaran yang memiliki kualitas rendah. Kualitas umbi ditentukan oleh keberadaan virus yang menyebabkan penyakit tular umbi. Virus yang telah menyerang umbi bersifat sistemik dan sulit dikendalikan sehingga menimbulkan masalah baru dalam tanaman. Yang selanjutnya adalah asam gibberellin GA3. Gibberellin GAS merupakan senyawa diterpenoid tetralistik dengan rangka ento-gibberellin yang disebut encaurin. Ada dua tipe utama GAS, yaitu yang mempertahankan kerangka encaurin disebut C20 GAS ya, atau punya atom karbon penuh yaitu 20C, dan yang kehilangan C20 atau yang biasa disebut N20 non-gibberellin C19 GAS, atau atom karbon yang ke-20 hilang dalam metabolisme. Saat ini telah ditemukan 89 jenis GAS dan diberi nomor dari GA1 hingga GA89. Macam-macam gibberellin yang ada, yang endogen mulai dari GA1 sampai GA58, misalnya GA1 pada jagung, kacang tanah, pisang, tebu, dan GA7 pada biji muda mentimun. Di samping itu ada pula sintetik umum adalah GA3, tetapi ada juga GA4, GA7, GA9 sintetik. Penambahan GA3 saat awal terbentuknya buah juga mampu membantu meningkatkan pembelahan dan pembesaran sel, sehingga ukuran buah bertambah. Pemberian gibberellin pada 4 hingga 6 minggu sebelum panen dapat meningkatkan ukuran buah. Pada buah melon dengan aplikasi gibberellin yang diberikan sebelum panen dengan cara disemprot, kualitas buah melon akan terlihat lebih baik dan penuaan buah dapat ditunda. Gibberellin mempunyai peranan dan aktivitas kambium dan perkembangan xilem. Yang selanjutnya adalah jamur Mycorrhiza vesicula arbuscula.
upaya meningkatkan produksi yang tinggi pada bawang merah diperlukan input unsur hara yang tepat. Penggunaan pupuk anorganik paling sering digunakan oleh petani. Input dosis pemupukan yang diperlukan agar tanaman dapat berkembang dengan baik adalah urea 100 kg per hektar, ZA 400 kg per hektar, SP36 300 kg per hektar, dan 300 kg per hektar KCl. Namun, input pupuk organik secara terus-menerus dan berlebihan menyebabkan menurunnya efisiensi penyerapan unsur hara di dalam tanah oleh tanaman. Ketersediaan unsur hara dalam tanah merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan produksi tanaman. Pupuk anorganik N yang diberikan hanya dapat diserap oleh tanaman sekitar 30 hingga 50%. Sedangkan P lebih rendah yaitu hanya 15 hingga 20%. Oleh karena itu, pemupukan anorganik secara terus-menerus pada lahan yang sama akan meningkatkan inaktivitas pupuk yang diberikan dan juga berpengaruh terhadap perubahan sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Jamur Mycorrhiza arbuscula berperan dalam penyerapan nutrisi mineral seperti fosfor dan nitrogen dengan meningkatkan pemupukan dan menyerap daerah dengan mobilisasi nutrisi yang jarang tersedia. Pada gilirannya, tanaman inang masuk jamur Mycorrhiza dengan sumber karbon yang penting untuk pertumbuhan jamur. Pertukaran nutrisi dua arah ini harus diatur oleh keduanya untuk menjaga stabilitas hubungan simbiosis. Yang selanjutnya, untuk hipotesis, diduga kombinasi asam gibrelin dan jamur Mycorrhiza arbuscula akan memberikan pengaruh terbaik pada pertumbuhan, hasil produksi, dan ukuran tanaman bawang merah. Kemudian untuk tata cara penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian akan dilakukan pada bulan Juli 2024 hingga November 2024 pada lahan percobaan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan ketinggian tempat 150 meter di atas permukaan laut. Kegiatan pengamatan penelitian selain di lahan juga dilakukan di Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian. Kemudian alat dan bahan penelitian. Alat yang digunakan yaitu hand tractor, mikroskop, oven, timbangan, meteran, glass object, alat tulis, kamera, alat bercocok tanam, sprayer. Kemudian untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu meliputi benih bawang merah, jamur Mycorrhiza arbuscula yang mengandung 30 spor Indomycorrhiza dan 300 propagul hidup per gram, asam gibrelin 500 ppm, tanah, air, dan pupuk kandang. Untuk metode penelitiannya sendiri, penelitian dilakukan dengan cara eksperimen dilakukan pada lahan percobaan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan rancangan faktorial 3x3 yang disusun dalam rancangan acak lengkap RAL menggunakan 3 ulangan. Faktor pertama adalah jamur Mycorrhiza yang terdiri atas 3 ras, yaitu Mycorrhiza 5 gram per tanaman, 7,5 gram per tanaman, dan 10 gram per tanaman. Faktor kedua yaitu GA3, yaitu yang terdiri atas 3 ras juga, yaitu GA3 125 ppm, GA3 250 ppm, dan GA3 500 ppm. Untuk unit percobaannya yaitu ada 135 tanaman. Untuk cara penelitiannya, yang pertama adalah persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan dengan hand tractor dan kemudian membuat bedengan dengan lebar 1 meter dengan panjang 10 meter dan lebar antar bedengan 50 cm. Yang kedua adalah penanaman. Untuk penanaman sendiri dipilih benih bawang merah dengan berat 1 hingga 1,5 gram. Kemudian untuk pemeliharaan, yang pertama adalah penyiangan gulma. Penyiangan gulma dapat dilakukan secara manual dan tidak menggunakan bahan kimiawi. Yang kedua adalah penyiraman. Untuk penyiraman sendiri akan menggunakan gembor dengan kapasitas 10,5 liter dan dosis penyiraman 1 gembor untuk 1 meter persegi. Untuk pemupukan, pupuk yang akan diberikan dari pupuk kandang kotoran hewan kambing dengan dosis 25 ton per hektar saat sebelum tanam dan saat setelah tanam dengan berat masing-masing 12,5 ton. Yang selanjutnya adalah aplikasi fungisida. Untuk fungisida sendiri
dilakukan jika terdapat gejala serangan jamur. Yang selanjutnya aplikasi jamur Mycorrhiza arbuscula. Untuk pengaplikasiannya yaitu 4 minggu setelah tanam, dan yang dipilih adalah jamur Mycorrhiza yang mengandung 30 spora endomycorrhiza dan 300 propagul hidup. Yang selanjutnya aplikasi GA3 yaitu dilakukan 2 kali, yaitu 4 minggu setelah tanam dan 8 minggu setelah tanam, dilakukan dengan metode semprot dan sprayer. Kemudian untuk variabel pengamatan yaitu pertumbuhan tanaman. Untuk pertumbuhan tanaman yaitu yang diukur adalah tinggi tanaman mulai dari leher hingga akar tanaman. Yang kedua jumlah daun. Jumlah daun dihitung masing-masing jumlah daun yang tersedia. Untuk lebar daun diukur menggunakan penggaris pada bagian daun yang paling lebar. Yang selanjutnya luas permukaan daun. Luas permukaan daun diukur menggunakan analis citra daun. Yang kelima bobot segar dan tajuk akar tanaman bawang merah. Bobot segar, tajuk, dan akar bawang merah akan ditimbang per tanaman. Yang keenam bobot kering dan akar bawang merah. Untuk bobot kering, tajuk, dan akar bawang merah tanaman akan ditimbang setelah dilakukan pengovenan. Yang ketujuh adalah jumlah siung per bawang merah. Hal ini akan diamati 4, 8, dan 12 minggu setelah tanam. Yang ke-8 bobot segar umbi bawang merah. Bobot segar akan ditimbang menggunakan timbangan dengan satuan gram. Kemudian yang ke-9 bobot kering umbi bawang merah. Ini akan dilakukan penimbangan setelah pengovenan pada 4, 8, dan 12 minggu setelah penanaman. Yang ke-10 adalah produktivitas tanaman. Yang ke-11 adalah diameter umbi tanaman. Kemudian untuk analis data akan menggunakan ANOVA dengan taraf nyata 5%. Apabila terdapat pengaruh yang signifikan dari perlakuan yang dicobakan, maka dilakukan uji lanjut menggunakan Duncan Multiple Range Test atau DMRT dengan alfa 5%. Berikut ini jadwal pelaksanaannya. Untuk persiapan lahannya adalah bulan Juli, penanamannya pada bulan Agustus, untuk pengamatannya dari bulan Agustus hingga Oktober, untuk panennya pada bulan Oktober, dan analis datanya pada bulan November. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.